Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Paramita Lizwaningsi, mahasiswa dari LPTK Universitas Jakarta. Hari ini tanggal 4 Desember 2023 akan mengadakan uji kinerja pada materi klasifikasi makhluk hidup di kelas 10 Manajemen Perkantoran 3 SMK Tridharma 2 Bogor. Selamat menyaksikan. Perkantoran 3. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu minta untuk ketua kelasnya bantu dipimpin doanya dulu ya. Ya, Bu. Perhatian. Siap. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu absen ya. Alifatul Sifa. Nggak ada. Alindiani. Alista. Amelia. Andin. Hadir. Anissa Amelia. Sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya nih, Ibu mau mengingatkan pembelajaran minggu lalu kita membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ya, coba makhluk hidup kan kalian kan termasuk ya? Iya. Apa sih ciri-ciri makhluk hidup apa aja? Mengeluarkan zat sisa, tumbuh dan berkembang. Berkembang biak ya, berkembang biak beranak. Oke, itu materi yang minggu lalu. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi minggu ini ya, yang sekarang mau Ibu pelajari, Ibu akan memberikan kalian pretest dulu nih, biar Ibu tahu kemampuan awal kalian seperti apa, dan nanti kita ada post test dengan soal yang sama. Ibu mau bandingin nilai kalian sebelum dapat materi dan setelah mendapatkan materi, ada perubahan atau tidak. Boleh handphonenya dikeluarkan, Ibu akan kirimkan link Google Form-nya ke Kaisa ya. Kaisa tolong dibantu share temennya. Baik, Bu. Pada punya kuota kan ya? Punya. Masa nggak punya kuota dong? Udah ya Kaisa, udah diterima? Udah? Udah. Dikirim ke temennya. Ibu kasih kalian waktu mengerjakan ini selama 5 menit ya. Di depan saya Kayak gimana, susah enggak? Gampang. Bu. Oke, handphonenya ditaruh lagi. Tadi sudah mengerjakan pretestnya ya. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu menggunakan model pembelajaran jigsaw ya, dimana kalian ini kan sudah duduk berdasarkan kelompoknya nih ya. Ini disebut dengan tim asal ya. Nanti Ibu bagikan kalian materi, kalian pelajari masing-masing, terus nanti bergabung membentuk tim ahli. Itu diskusikan ya, dicatat hal yang penting. Habis itu kalian kembali lagi ke tim asal untuk sharing lagi pengetahuan yang tadi kalian terima dari tim ahli. Ya, itu model pembelajaran kita hari ini menggunakan apa tadi model pembelajaran? Jigsaw. Oke, nah sekarang tujuan pembelajaran kita nih. Ini Ibu matikan dulu lampunya ya. Baik. Biar kelihatan. PowerPoint ini juga udah Ibu kirimkan semalam ke ketua kelasnya. Sudah dibaca? Sudah. Oke, tujuan pembelajaran kelihatan nggak? Kelihatan? Atau mau digelapin lagi? Gelapin. Cukup? Cukup? Cukup, Bu. Cukup, oke.
tujuan pembelajaran kita melalui model pembelajaran Jigsaw Cooperative Learning dan metode diskusi kelompok nih, nanti dan kalian akan ada presentasi juga. Peserta didik dapat menganalisis klasifikasi makhluk hidup 6 kingdom dengan baik, bergotong royong, dan bernalar kritis. Nah, sekarang Ibu mau memberikan ini nih. Ada gambar, kelihatan jelas nggak? Enggak. Agak buram ya, nah agak gelap ya. Ini ada gambar apa? Perpustakaan. Ini ada swalayan. Siapa yang belum pernah ke perpustakaan, ada nggak sih di sini? Nggak ada ya? Pasti pernah kan ke perpustakaan? Kalau yang nggak pernah ke swalayan ada? Nggak ada kayaknya ya. Pasti tiap hari siapa yang sering belanja ke minimarket, Alfa atau Indomaret? Sering? Ya. Kalau kalian lihat nih di perpustakaan atau dari gambar ini ya, ini kan ditata nih sedemikian rupa biar rapi. Apa sih tujuannya si penjaga toko ini atau si penjaga perpustakaan menyusun barang-barang ini dengan rapi biar apa? Biar tahu. Biar tahu, biar gampang dicari, biar enak dilihat. Coba yang ini, biar apa? Biarin, enggak dong ya. Biar rapi, terus biar enak dilihat, biar kalau kalian nyari sesuatu juga bisa gampang ketemunya. Ya, itu tujuannya. Oke, berikutnya. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, kadar hati kalian bahagia nggak nih? Ya, sebelum mulai tadi kan pretest udah, Ibu pengen tahu nih gimana kondisi hati kalian. Ya, kalau lagi senang nih, coba kasih Ibu love-nya full. Kalau agak setengah redup nih ya, berarti cuma 1. Jangan dihubungkan Ibu dengan si dia ya. Ini pembelajaran, oke? Coba 1, 2, 3, kasih love-nya ke Ibu gimana? Nih, oke, sip. Semoga sampai akhir love-nya masih bertahan. Ya, yang tadinya setengah juga bisa jadi 1. Oke. Nah, klasifikasi Ibu jelasin nggak akan terlalu banyak, ya, karena materinya juga udah Ibu kasih. Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup ke dalam takson berdasarkan karakteristik atau kesamaan. Ya, di sini ada tujuannya. Salah satu tujuannya adalah untuk mendeskripsi ciri makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup yang lainnya. Oke, sistem klasifikasi makhluk hidup ya dibagi menjadi 3. Ada klasifikasi sistem alami, terus kekuatan dan filogenetik ya. Kalau alami ini persamaan dan perbedaannya berdasarkan morfologi atau bentuk fisiknya secara alami. Sedangkan kalau buatan berarti ada campur tangan manusia ya, dan filogenetik ini berdasarkan tingkah laku ya, terus keturunan, pewaris keturunan, itu persamaannya kalau filogenetik. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah mengenai sistem klasifikasi 6 kingdom. Ya, Carl Woese pada tahun 1977 mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi 6 kelompok besar. Ada kelompok apa aja? Archaeobacteria. Kedua ada Eubacteria. Ketiga terus keempat bumi. 5 6 animalia. Oke, jadi Ibu akan mengelompokkan kalian berdasarkan 6 kingdom ini ya. Jadi ada kelompok 1 akan mempelajari apa, nanti kalian bagi. Ada yang nanti membahas mengenai ciri-ciri ya, pengertian, terus klasifikasi, manfaat, serta kerugiannya ya. Ibu bagikan bahan ajarnya. Kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 1 berarti Archaeobacteria. Kelompok 2? Kelompok 2 Eubacteria. Kelompok 3 mana? Kelompok 3 berarti Protista. Kelompok 4? Bumi. Kelompok 5 lantai. Dan terakhir anima. Ini boleh yang Ibu kasih ke kalian boleh disobek. Kalian diskusikan siapa yang bahas pengertian, siapa yang bahas ciri-ciri, siapa yang bahas klasifikasi, manfaat dan kerugian ya. Di sini
durasi kalian untuk mempelajarinya 10 menit ya. Nanti kalian harus share pengetahuan yang kalian punya ke tim ahli. Oke? Oke. Ya, silakan dipelajari 10 menit dari sekarang. Susah untuk kali. Kerugian dari Yang klasifikasi apa, Bang? gue yang beli. Ih, nggak ada satu doang. Gue. Klasifikasinya. Yang kemarin apa? Yang ini. Ciri-ciri ya? Emang kenapa itu bisa kayak gitu? Nanya, emang kenapa itu tuh apa? Enggak, pun. Oh, itu tuh apa? Nggak apa-apa, cuma nanya dong. Enggak, itu tuh apa maksudnya? Apa sih gue? Itu kerugian ya? Manfaat tuh ya? Jangan ditulang lunak ya. Oke, sudah ya waktu kalian menghafalkan atau mempelajari materi kalian sekarang masing-masing yang dapat pengertian siapa aja coba? Pengertian sini Bang. Oke, boleh duduk sesuai kelompoknya ya. Yang pengertian, yang klasifikasi, ciri-ciri, manfaat dan kerugian. Ayo, silakan. Manfaat. Klasifikasi. Dan itu dari semua bidang ya, jadi boleh dipresentasiin mungkin masing-masing di kelompoknya, nanti yang lainnya dengerin atau ditulis. Oke, 15 menit ya waktunya. Kenapa deh? Yang lainnya nyatet. Catat aja di sebelah. Coba mau lihat ya. Sedikit banget. Ini segini doang. Kingdom rantai atau lebih dikenal dengan tumbuhan ialah salah satu organisme eukariotik sehingga tumbuhan mampu membuat makanan itu sendiri atau melakukan proses. Hal inilah yang menjadi perbedaan antara Terus kalau yang itu menciptakan filogenetik
klasifikasi Animalia itu terbagi menjadi dua, kelompok intervertebrata sama vertebrata. Kelompok intervertebrata belakang. Oke, waktunya sudah selesai ya, 15 menit kalian diskusi berdasarkan tim ahli nih. Kembali lagi ke tim asal kalian, sharing pengetahuan yang sudah didapat di tim ahli ya. Silakan kembali lagi ke tim awal nih. Kalau 10 menit ibu kasih waktu cukup nggak untuk mengerjakan nih? Cukup. Kurang? Cukup nggak? 15 deh, Bu. 15. Oke, 15 menit ya. Karena di sini kalian akan ada presentasi nih tiap kelompoknya ya. Oke. Silakan dikerjakan, boleh dibagi-bagi dulu atau digabung lagi ke ibu. LKPD-nya. Yang bagian dibuka dulu aja headsetnya nggak apa-apa. Nanti ibu yang gabungkan kembali. Yang lagi dapat pengertian siapa yang jangan masing-masing. Saya nanti sambil dipelajarin ngomongnya seperti apa jangan sampai pas presentasi agak susah untuk diomongin. Sudah selesai Bu nih? Sudah? Coba kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Untuk yang nomor kelompok 1, kalian tolong dibacakan yang dipresentasikan adalah mengenai pengertiannya. Saya lihat mana kelompok 1? Sorry, ibu malam lihat kelompok 6. Kelompok 1 pengertian. Kelompok 2 berarti ciri-ciri ya. Kelompok 3 mana? 3 dan 4 klasifikasi. Klasifikasinya kalian 3 kingdom aja yang Archaeobacteria, Eubacteria sampai
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sistem klasifikasi Navinder. Yang pertama ada Archaeopterygia. Pengertiannya adalah sekelompok mikroorganisme yang bervolusi secara terpisah dari bakteri dan ganggang biru hijau. Mereka berhak diklasifikasi sebagai bakteri karena punya kedekatan dengan organisme eukariotik atau membran inti sel. Yang kedua ada Eubacteria. Pengertiannya Eubacteria atau yang sering kita sebut dengan bakteri adalah salah satu bakteri prokariotik kelompok Pseudomonas selain Archaeopteria umumnya. Yang ketiga ada Protista. Protista adalah organisme eukariotik sederhana bersifat tumbuhan, hewan atau jamur. Yang keempat ada Plantae. Kingdom Plantae atau yang dikenal dengan tumbuhan ialah salah satu organisme eukariotik multiseluler dengan dinding sel klorofil. Yang kelima ada Fungi. Kata jamur berasal dari kata Latin yang artinya jamur atau disebut fungi, berproduksi secara aseksual yang menghasilkan spora, kuncup, dan fragmentasi. Yang keenam ada Animalia. Animalia adalah klasifikasi taxonomy yang tidak memiliki dinding sel. Segitu saja dari kami. Mohon Wassalam. maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2. Nanti ibu akan ada penilaian kelompok terbaik ya dari awal kalian yang mengerjakan presentasi dan lain-lain. Kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan ciri-ciri klasifikasi Navinder. Yang pertama ada ciri-ciri Archaeopteria, yaitu terdiri dari membran sel. Archaeopteria terdiri dari lilit. Mereka melakukan transkripsi gen bumi. Mereka dapat menahan tekanan yang sangat tinggi lebih dari 200 atmosfer. Yang kedua ciri-ciri Eubacteria, terdiri dari organisme uniseluler, prokariotik dan hidroporotik. Ada yang memiliki alat gerak berupa flagella dan ada pula yang tidak. Pada umumnya berkembang biak dengan cara vegetatif. Yang ketiga ciri-ciri Protista, yaitu terdiri dari uniseluler atau multiseluler sederhana. Terus hidup di beragam lingkungan dan reproduksi. Yang keempat ciri-ciri Fungi, yaitu eukariotik, heterotrof, reproduksi melalui spora. Yang kelima ciri-ciri Plantae, yaitu multiseluler atau mempunyai banyak sel. Autotrof bisa membuat sendiri makanan. Terdapat dinding sel yang terbuat dari selulosa. Yang keenam ciri-ciri Animalia, tidak memiliki dinding, dapat bergerak secara aktif, bersel banyak atau multiseluler. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir, kelompok 6 mengenai kerugian dari masing-masing guru dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan
yang memiliki duri. Tanaman dapat bersifat merugikan bagi tanamannya, contohnya tumbuhan parasit, benalu, dan lain-lain. Yang keenam, kingdom animalia menimbulkan kerusakan pada tanaman, menimbulkan penyakit pada manusia dan hewan, merusak bangunan dan properti, menjadi predator pada hewan lain. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah semuanya ya yang presentasi dari kelompok 1 sampai 6 nih. Tangan untuk kalian semua. Tadi oke, bilang akan ada penilaian dari Ibu mana kelompok yang terbaik yang Ibu amati nih. Dari tadi pas di awal di tim asal, ke tim ahli, ke tim asal lagi saat mengerjakan LKPD sampai tadi presentasi. Untuk hari ini yang terbaik dari yang terbaik itu jatuh pada kelompok kelompok 5. Oke, kita angkat untuk kelompok 5. Tadi presentasinya jelas, terus ketika teman-teman ada yang salah masih bisa menghargai tidak keketawaannya. Ya, pokoknya itulah yang lainnya udah bagus. Nah, sekarang tadi sudah ada kita simpulkan ya. Jadi ada 6 kingdom. Yang ada kingdom apa aja? Oke, itu tadi ada 6 kingdom. Menurut kalian penting nggak sih mengklasifikasikan makhluk hidup? Biar apa? Kenapa penting? Biar dia tahu jenis-jenisnya. Biar tahu jenis-jenisnya, ya biar tahu kerabatnya nih, ya biar kalau kalian kalau mencari sesuatu juga gampang kalau sudah ada klasifikasinya, gitu ya. Nah itu pentingnya mengklasifikasikan makhluk hidup. Sebelum nanti ada post test nih, Ibu pengen tes lagi nih. Gimana pembelajaran hari ini? Coba kasih love untuk yang masih full nih. Kalau setengah juga nggak apa-apa. Coba Ibu hitung 1, 2, 3. Coba gimana refleksi hari ini? Terima kasih. Nah, sebelum ditutup, kita kalian mengerjakan post test kembali. Linknya yang tadi sudah di-share oleh Kaisa. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan post testnya ya. Handphonenya boleh kembali digunakan. Digunakan kembali handphonenya untuk mengerjakan post test. Ada perubahan nggak nih sebelum tadi pretest kalian awal ada yang dapat 20 mungkin tadi pas pretest ya. Sekarang harus ada kemajuan, jangan sampai ada penurunan. Ya, dikerjakan. Lumayan. 5 menit. Kerjaan udah deh selesai. Siapa yang mengalami penurunan di pretest di post testnya ada nggak? Ada. Oke, coba. Rian udah? Udah, Bu. Udah selesai. Oke, Mat Diana udah? Udah. Sudah selesai semua Bu? Sudah. Oke, kalau begitu untuk pertemuan hari ini cukup sekian ya. Minggu depan kita akan membahas materi yang baru yaitu mengenai interaksi makhluk hidup. Ya, di sebelum ditutup ya, di paling terakhir ada barang refleksi untuk pembelajaran hari ini. Boleh didiskusikan bersama teman-temannya gimana perasaan kalian untuk pembelajaran hari ini seperti apa? Ya, ditulis dulu. Nanti dikembalikan ke Ibu LKPD-nya, terus bangkunya disusun lagi seperti semula. Nah, sambil dikerjakan, Ibu kasih waktu 10 menit kali cukup nggak?